Nah, Dah. selamat pagi Bu Elsa. Pagi-pagi. Bagaimana kabar pagi ini? Baik, alhamdulillah sehat. Baik Bu Elsa, ini saya sebelum saya observasi, saya kan membuka dan melakukan pra-observasi. Baik Bu Elsa, apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu ajukan di kelas nanti? Kalau untuk tujuan pembelajaran, sebetulnya saya berharap gitu peserta didik ini mampu gitu kan identifikasi dari setiap bagian komponen dari wawancara, kemudian kata-kata idiom yang memang sesuai dengan materi yang sedang berlangsung. Jadi tujuannya wawancara ya? Iya. Apakah ada tujuan lain selain itu yang Ibu rencanakan? Sebetulnya saya juga ingin anak-anak itu nanti melakukan wawancara atau merancang pertanyaan untuk diajukan ke narasumber yang ditentukan oleh si siswa tersebut. Apakah ada area lain yang ingin dicapai? Mungkin ini sih Pak, anak itu pada akhirnya nanti ketika mendapatkan informasi melalui wawancara itu mampu mendeskripsikan melalui sebuah tulisan gitu informasinya, digeneralisasi lagi. Strategi apa yang Ibu terapkan? Strateginya begini sih Pak, mungkin anak-anak menonton terlebih dahulu bagaimana sih wawancara yang baik dan benar gitu. Kemudian anak-anak juga mulai menanyakan gitu, menyusun lah pertanyaan-pertanyaan itu dengan komponen 5W1H yang sudah diajarkan. Baiklah Bu Elsa, saya rasa kegiatan pra-observasi saya rasa cukup ya. Tapi nantinya saya akan mengobservasi Bu Elsa dalam melakukan pembelajaran. Mohon maaf ya nanti jika saya melakukan pencatatan di saat melakukan pembelajaran. Terima kasih Bu Elsa. Sama-sama Pak Andri, terima kasih juga. Bu Elsa mau menjelaskan nih, ya. Jadi dari pembelajaran hari ini diharapkan kalian itu bisa mengidentifikasi nih berbagai macam komponen yang ada pada wawancara. Sebelumnya kan Bu Elsa udah pernah menjelaskan ya, apa sih itu wawancara? Masih ada yang ingat gak wawancara itu apa? Apa wawancara, ada yang tahu? Apa? Menanyakan itu siapa kalau wawancara? Narasumber. Jadi kalau misalkan kita mempelajari sebuah wawancara itu ada sebuah pertanyaan yang ditanyakan oleh si penanya atau si pewawancara dengan orang yang ditanyakan. Dan orang yang ditanyakan itu siapa? Narasumber. Nah, biasanya sebelum pewawancara ini melakukan wawancara, apa dulu sih yang harus dilakukan? Menyiapkan pertanyaan, ya. Pertanyaannya ini berupa apa aja? Biasanya komponennya apa aja? Apa? Siapa? Ya. Tujuannya apa sih sebenarnya kita melakukan wawancara ini? Iya betul, memperoleh informasi. Karena kita butuh informasi yang kita dapatkan dari si narasumber yang kita tanyakan. Seperti contoh, misalkan kita mau mewawancarai ibu kantin, ya. Kan ibu kantin itu berjualannya udah cukup lama ya. Pasti kita pengen tahu nih, kenapa sih jualannya harus dengan makanan-makanan yang tersedia di kantin. Kemudian dari kapan sih berjualannya, ya kan? Kita mau memperoleh informasi. Kemudian mulai dari omset dan berapa sih yang dihasilkan misalkan dalam seminggu, karena kan banyak ya kalau misalkan kantin kan semua pada jajan di kantin. Hitunglah per minggu deh, satu minggu misalkan aktifnya adalah 5 hari, kira-kira berapa sih omset dan modal yang dikeluarkan gitu kan? Pasti kita pengen tahu ya. Jadi kita akan menerima sebuah informasi dari orang atau narasumber yang akan kita wawancara. Oke, kalau misalkan langkah-langkah dalam membuat pertanyaannya, ya
berkenan untuk saya wawancarai karena ada tugas untuk mewawancarai ini untuk mendapatkan informasi apakah ibu bersedia. Nah itu harus yang paling pertama dilakukan supaya apa? Ketika udah dapat izin nanyanya lebih enak gak sih? Iya kan? Nah kalau misalkan narasumbernya tidak berkenan misalkan ya kita akan sulit mendapatkan informasi itu karena sifatnya apa? Si narasumbernya atau yang kita akan wawancarai itu ya dia tidak akan terbuka soal informasi yang akan kita tanyakan, betul tidak? Betul. Oke, kalau sudah dilakukan wawancara terus ada lagi ketemu informasinya, kira-kira kalian menuliskan dalam bentuk deskripsinya itu seperti apa nantinya? Merangkum ya, merangkum yang sudah kalian dapatkan informasinya, kemudian bisa dijelaskan di depan kelas ya. Oke. Kemudian kan kemarin itu kita juga udah bahas ya terkait idiom ya. Ada yang masih ingat nggak idiom itu apa? Masih ingat nggak idiom apa? Ada dua kata yang membentuk suatu makna. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti apa idiom? Ayo, satu kata yang membentuk makna baru. Kerja keras, iya kerja itu kan kata kerja ya. Masa kayak kerja nih melakukan suatu hal. Keras itu kalau kita tahu di HBBI ya keras gitu kan, sesuatu yang kuat gitu. Biasanya kan gitu. Tapi kalau digabungkan kerja keras, dia akan mempunyai makna atau arti yang baru. Kerja keras artinya apa sih? Orang yang bersungguh-sungguh melakukan sesuatu. Sama kayak mental baja. Apa sih artinya mental baja? Bermental kuat. Iya, bermental kuat. Anak emas. Iya, anak kesayangan. Buah tangan. Apa lagi? Banting tulang. Apa itu banting tulang? Kerja keras. Kemudian apa lagi? Kambing hitam. Apa kambing hitam? Ayo, apa itu artinya kata kambing hitam? Wow. Ada lagi? Ada lagi ya idiomnya? Gulung tikar. Bener ya, kemarin kita baca tentang teksnya si Nadia, ya kan? Baca tentang teks Nadia yang dia menjadi sebuah pengusaha susu, ya kan? Pengusaha susu, yogurt, terus dia bikin apa lagi? Keripik, ya. Dia pengusaha besar dan di dalam teks si Nadia tersebut banyak kata-kata idiom, ya kan? Gulung tikar. Apa tuh gulung tikar? Iya, bangkrut. Kalau naik daun, terkenal. Nah, idiom inilah ya yang kita tahu bahwasannya gabungan dari kata-kata yang Perkenalkan, kan saya Ibu Elsa Nanda, saya sudah melakukan observasi pada Ibu Elsa Nanda. Intinya pada kegiatan observasi itu Ibu Elsa sudah bagus masyarakat. Cuma ada beberapa catatan yang saya buat nanti saya bicarakan. Intinya pembelajaran teori yang dilakukan itu sudah bagus semua ya Ibu Elsa. Dan tinggal tingkatkan yang belum tinggal disempurnakan lagi. Kemudian kita masuk ke pasca observasi Ibu Elsa. Beberapa pertanyaan akan saya ajukan. Pertama Ibu Elsa, bagaimana perasaan Ibu Elsa setelah tadi melaksanakan kegiatan pembelajaran? kalau perasaannya senang karena apa yang sudah dirancang di dalam belajarnya, baik itu pembelajaran, kemudian pembelajaran yang memang sudah ditetapkan, direncanakan itu ya realisasi dengan baik di dalam pembelajaran bersama anak. Senang ya Bu Elsa. Kemudian pertanyaan lanjutannya, apa yang menurut pendapat Bu Elsa sampai anak-anak tadi yang dalam observasi itu terlihat sangat bersemangat mengikuti pelajaran yang Bu Elsa lakukan? Yang buat mereka sangat bersemangat sih mungkin karena tadi banyak pertanyaan menarik ya Pak ya, karena kan mungkin anak-anak biasanya
disesuaikan dengan usia materi. Ini ada pertanyaan tematik yang memang memancing mereka untuk menjawab gitu atau berserta gitu berpartisipasi di dalam pertanyaan yang saya ajukan, yang pada akhirnya anak ikut aktif gitu di dalam menjawab pertanyaan saya. Adanya peran romantik ya buat anak semangat. Kemudian ada anak yang tadi tertarik, ada juga anak yang kurang tertarik. Kira-kira strategi apa yang ibu lakukan biar anak yang tadi itu di kelas itu lebih menyenangi dan pembelajaran bisa dia ikuti? Strategi yang mungkin saya lihat anak-anak itu dan tertarik ya Pak, mungkin harusnya saya di dalam pembelajaran tadi itu untuk tidak di dalam kelas Pak, dilakukannya di luar kelas ya, mungkin untuk anak dengan minat yang dia menggerakkan motoriknya di dalam pembelajaran ya bisa ikut berpartisipasi langsung gitu dan antusias juga. Mungkin tadi yang terlihatnya kurang itu adalah anak-anak yang memang basisnya atau gaya belajarnya itu ya estetik tersebut. Jadi anak-anak kinestetik ya. Iya. Oke, kalau dilihat antara rating tentang nilai 1 sampai 10, ibu ada di posisi berapa? Mungkin kalau segala kesiapan ya Pak, mulai dari materi, kemudian segala hal yang dirancang di dalam modul belajar tersebut, saya sih yakin tentang nilai saya ya 8 sih Pak. Adakah niat untuk ditingkatkan sampai 10 gitu? Iya Pak, niatnya maunya ditingkatkan. Ya mungkin tadi perbaikannya seperti itu sih Pak, lebih mementingkan juga untuk tipe-tipe gaya belajar anak yang lainnya, atau mungkin harusnya saya juga mendiferensiasikannya melalui kontennya atau di dalam proses pembelajarannya, seperti itu sih Pak. Iya. Harus diperbaiki. Dari 8 ke 10 itu kira-kira itu ya yang akan ditingkatkan ya sampai 10. Kemudian dalam kita ini adakah orang yang membantu ibu dalam membuat belajar? Orang yang membantu dalam perancangan dari modul belajar ini ya rekan guru kelas 5 sih Pak, yang memang memberikan supportnya, kemudian feedbacknya dari apa yang sudah saya rancang, kemudian saya minta saran gitu, sekiranya apa yang sudah saya rancang ini bagus tidak ya untuk diaplikasikan ke anak, atau sekiranya ada yang kurang, misalkan apa yang perlu ditambahkan, ya itu kami berbicara sih Pak terkait sama guru kan kelas 5. Jadi semuanya berupa feedback Ya, dari hasil diskusi. Apa ada dukungan lain dari rekan-rekan ibu? Selain kelas ya itu sih Pak, mungkin kalau misalkan tadi kan harusnya kegiatannya di luar ya Pak untuk wawancara, tapi ada guru yang ngasih link video yang wawancaranya itu jelas, sehingga anak-anak bisa secara langsung tuh nonton video wawancara yang memang udah rancangnya baik itu di dalam video tersebut. Dia anak bisa mengetahui gitu komponen apa aja sih yang memang dipelajari gitu, harus dipelajari oleh anak gitu ketika mewawancarai narasumber seperti itu. Itu biasa. Mudah-mudahan ya apa yang sudah saya observasi tadi tentang sampai nilai 10 itu bisa ibu tingkatkan ya ke depannya lebih baik lagi, dan jangan lupa melakukan pengimbasan tuh ke teman-teman ya, ke teman-teman, sehingga apa yang menjadi visi sekolah kita itu bisa terrealisasi. Semangat ibu Elsa. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih.